Salam jumpa Warta People, Anda menyaksikan podcast Warta Kalteng bersama saya Novita Chandra Wijaya. Dan podcast kali ini bekerja sama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Tengah, yang dimana perbincangan kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana peran generasi muda dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas. Kita tahu di Provinsi Kalimantan Tengah ada 13 kabupaten dan 1 kota, kemudian khususnya di Kota Palangkaraya ini sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat pendidikan. Ada banyak sekali universitas baik negeri maupun swasta yang tidak hanya anak-anak generasi muda yang di Kota Palangkaraya saja yang menempuh pendidikan di sini, tetapi juga banyak anak-anak generasi muda yang berasal dari 13 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Bahkan ada mahasiswa yang berasal dari provinsi lain yang mendominasi menggunakan kendaraan roda 2. Dan ini menjadi perhatian juga kepada seluruh Warta People untuk bisa mengetahui sebenarnya bagaimana seharusnya kita untuk bisa tertib berlalu lintas, apa saja yang wajib kita ketahui dan wajib kita persiapkan sebelum kita mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Baik, hadir dalam podcast kali ini ada 3 narasumber, yaitu dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalimantan Tengah, AKBP Wara Budiastuti. Ibu Woro, selamat berjumpa kembali kita. Ya, senang sekali berjumpa dengan sahabat-sahabat Warta Kalteng ya. Iya, dan luar biasa. Iya, dan ini tentu untuk selalu mengedukasi begitu ya Bu ya, bagaimana intinya mengedukasi para generasi muda untuk tertib dalam berlalu lintas. Baik. Kemudian hadir dan mewah Maharaya Kalimantan Tengah, Muhammad Isnaini. Bang Isnaini, selamat berjumpa ini di perbincangan yang sangat menarik pada kali ini. Baik, kemudian ada selebgram ataupun influencer yaitu Sartika. Ya, selamat berjumpa juga untuk kita bersama-sama nanti dari mana peran dan menwa, kemudian juga peran influencer untuk bisa mengedukasi ke masyarakat khususnya para pengguna media sosial. Baik, kita ke Ibu Woro terlebih dahulu. Kalau melihat dari kacamata dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah, bagaimana Bu dari perilaku para pengendara baik itu roda 2 ataupun roda 4 yang menggunakan sarana transportasi di ruas jalan khususnya di Kota Palangkaraya ini, Bu? Baik, terima kasih Mbak Novi. Secara umum lalu lintas di Palangkaraya ini memang cukup tertib. Beberapa kita menerima kunjungan dari pusat itu selalu ada pujian bahwa warga Kota Palangkaraya ini tertib dalam berlalu lintas. Namun demikian, di Kalimantan Tengah ini juga banyak remaja-remaja tadi yang Mbak Novi sampaikan. Masih kita perlu untuk mengedukasi mereka untuk tertib dalam berlalu lintas. Kenapa? Karena para generasi muda ini adalah calon-calon pemimpin bangsa, penerus-penerus kami-kami ini, sehingga ketika dia berlalu lintas itu juga tidak hanya terampil, tetapi juga harus beretika dalam berlalu lintas dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian juga ada toleransi dengan sesama pengendara di jalan, tidak boleh egois sehingga lalu lintasnya tetap aman, selamat dan lancar. Dan dari segi data yang ada di Ditlantas itu memang pada usia antara 14 sampai 21 itulah yang sering terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas maupun juga pelaku pelanggaran lalu lintas. Nah, dengan adanya kegiatan dialog interaktif ini sebagai sarana edukasi kepada para generasi muda, jangan sampai cita-citanya itu terhambat karena kecelakaan lalu lintas. Nah, ini juga padahal lebih banyak sekali manfaat dan dukungan juga ya Bu ya, karena kalau dilihat di Kalimantan Tengah belum ada kemacetan, jadi masih belum ada alasan untuk bisa berburu-buru begitu untuk berkendara begitu ya Bu ya. Saya ke dan menwa Bang Isnaini, kalau melihat
dari Danmenwa khususnya ini kan juga banyak pasti bertemu dengan para teman-teman yang bergabung baik itu di organisasi maupun juga di luar organisasi. Bagaimana sih sebenarnya peran generasi muda untuk bisa tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk bisa mengedukasi ke sesama rekannya untuk bisa memahami bagaimana tertib berlalu lintas, Bang? Baik, terima kasih Mbak Novi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Melihat kondisi sekarang ya Mbak ya. Kemudian yang dijelaskan oleh Bu Woro tadi, generasi muda kan sekarang mayoritas nih yang pengguna jalan atau sebagai pelaku lalu lintas begitu ya. Tentu peran dari generasi muda ini sangat diperlukan. Apalagi misalnya kita di organisasi begitu ya. Ini bisa kita tawarkan kepada organisasi ini untuk mempengaruhi barangkali kan begitu. Bagaimana kita menawarkan kepada rekan-rekan satu organisasi mungkin, satu komunitas mungkin, atau satu tongkrongan lah kan biasa begitu ya. Bagaimana kita menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada rekan-rekan satu komunitas. Karena yang paling penting itu sebenarnya gini Mbak, yang membuat generasi muda ini masuk dalam data paling banyak melakukan pelanggaran itu karena memang yang pertama adalah pemahaman mereka. Pemahaman mereka itu sangat rendah mengenai aturan tertib lalu lintas gitu. Yang kedua adalah kesadaran. Nah, ini kesadaran ini yang perlu sama-sama kita bangun dengan bekerja sama dengan lintas generasi, kemudian lintas sektoral yang lain begitu ya Mbak ya. Nah, nanti yang tujuannya adalah bagaimana para pemuda ini memberikan kontribusinya sebagai teladan paling tidak. Nah, teladan untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk lingkungan di sekitar. Saya kira demikian. Nah, ini saya ke Sartika begitu. Ini kan juga sebagai influencer tentu pengikut di media sosial juga banyak begitu ya. Dan tidak sedikit kalau dengan postingan baik itu foto, caption dan video ini juga pasti akan sedikit banyak untuk menarik perhatian untuk pengguna sosial media atau followers untuk bisa melihat begitu. Nah, ini kalau dari Sartika sendiri untuk mengedukasi ke masyarakat ataupun memberikan informasi tentang budaya tertib berlalu lintas, lebih banyak respon orang kemana? Di postingan foto atau postingan video atau memang harus dibuat konten begitu? Kalau secara interestnya itu di bagian story Instagram. Story itu kayak memberikan video kesehari-harian kita. Apalagi saya kan sebagai influencer, biasanya sih ketika kita berkendara dengan nggak memakai helm atau memakai helm itu ada sebagian orang itu dijadikan konten. Nah, sebagai influencer wajib kita untuk memberikan contoh seperti mungkin berkendara menggunakan helm, bisa distorikan, hai guys gitu. Nih kita jangan lupa ya, meskipun jarak dari rumah ke tempat lain itu dekat, wajib untuk selalu menggunakan helm. Karena menurut saya tentang hal seperti ini tuh harus melekat dalam diri kita karena ini menyangkut keselamatan, keamanan untuk kita dan sekitar kita. Berarti memang harus membuat konten ini semenarik mungkin dan sesuai dengan fashion saat ini anak-anak muda begitu ya. Nah, ke Ibu Woro, bagaimana Bu kalau sejauh ini program-program dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah untuk mensosialisasikan sejauh ini dengan untuk menyasar ke generasi muda menggunakan taktik apa nih Bu? Kami juga ada Instagram di Ditlantas. Di situ sebagai media kami untuk menyosialisasikan baik melalui video maupun konten-konten, itu juga sudah banyak pengikutnya. Nah, dengan adanya Mbak Sartika ini mungkin bisa membantu kami dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah untuk bisa membuat konten-konten melalui akun medsosnya Mbak Sartika. Nah, yang perlu kita sadari memang bahwa budaya tertib berlalu lintas itu harus kita tumbuhkan sejak dini. Jadi kami selalu dalam setiap bulannya itu kami selalu memberikan edukasi mulai dari anak-anak TK, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA dan sederajat maupun perguruan tinggi. Itu setiap bulan itu kami rutin selalu melaksanakan kegiatan itu. Di samping itu juga kami ada program kopi keliling ya, kopi keliling Polantas. Jadi kalau disingkat kopling,
kami menyediakan kopi secara gratis, macam-macam kopi kami siapkan, disilahkan untuk menikmati kopi sesuai dengan seleranya. Nah, di situ kami sambil mengedukasi kepada masyarakat untuk ayo kita sama-sama menjadi pelopor dalam berlalu lintas, dan juga barangkali dari kegiatan itu ada saran masukan dari masyarakat terkait lalu lintas, baik itu mungkin perilaku personil lalu lintas ataupun kinerja lalu lintas yang mungkin kurang. Nah, itu dari masukan-masukan itu bisa menjadi pertimbangan kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan juga untuk mendekatkan Polantas kepada masyarakat. Supaya mengedukasinya lebih humanis begitu. Iya. Ya. Dan iya Mbak. Dan juga ada satu lagi Mbak, Polsakom namanya. Itu Polantas Sambang Komunitas. Jadi kami menyambangi, kami datang, kami bawa kopi, kemudian kami ngobrol dengan para komunitas-komunitas yang ada. Nah, mungkin melalui Mbak Sartika dan juga Mas Lalu mungkin bisa diinformasikan komunitas-komunitas apa saja yang ada di Palangkaraya, nanti bisa kami sambangi. Berarti yang jelas dari tim dan grupnya Bang Isnaini begitu yang harus ini ya. Kemudian ke Bang Isnaini, kalau melihat anak-anak muda sekarang di Palangkaraya sudah memahamikah begitu untuk aturan lalu lintas, apalagi kalau sekarang kan banyak sekali ya Bu ya inovasi yang ada di Telantas Polda Kalimantan Tengah, ada kamera etle dan sebagainya. Nah, ini kalau anak-anak mahasiswa ataupun di kalangan organisasi sudah pahamkah begitu dengan aturannya, Bang? Mungkin ini sepengetahuan saya ya Mbak ya, bahwa seperti yang saya bilang di awal tadi, adanya kurang pemahaman sebenarnya. Nah, cuma melalui program dari Ditlantas tadi yang disampaikan Bu Woro itu sudah sangat membantu sebetulnya. Karena memang mungkin ini jujur aja, saya aja mungkin tidak terlalu banyak tahu tentang ini, tentang rambu-rambu lalu lintas kan begitu. Mungkin kalau sekedar hanya mau belok sen kanan kan bisa. Cuma jarak kita mau belok ini berapa kita belum tahu kan gitu. Nah, betul. Jadi kita kan belum paham nih kan gitu. Kemudian kecepatan maksimal di jalan raya, kemudian di jalan yang agak sepi dan sedang itu seberapa sih kan itu juga belum dipahami betul oleh para pemuda. Nah, begitu. Iya. Ke Sartika gimana? Udah tahukah begitu ada etle, ada kamera yang 24 jam begitu untuk bisa menangkap para pengendara kalau bisa di lampu merah, udah tahu begitu titik-titiknya? Udah tahu sih, cuman ini nih beberapa anak muda yang biasanya saya lihat dari konten Instagram dan lain-lain, banyak anak muda yang tahu tapi tidak menerapkan itu secara terus-menerus gitu. Bisa dijadikan kayak mereka berkendara dengan cepat dijadikan konten gitu, padahal kan hal tersebut tidak menjadikan contoh gitu. Mungkin saran saya dari pihak kepolisian bisa untuk memantau dari sosial media juga gitu, atau ikut serta berkomentar agar orang-orang yang melihat dan berkomentar pun sadar, oh ini tuh salah dan tidak boleh dijadikan bahan konten di sosial media. Nah, ini mungkin lagi banyak balapan liar gitu ya kali ya. Nah, ini ke Bu Woro, dari Bang Isnaini masih belum tahu begitu ya Bu ya. Kalau misalnya aturan-aturan standarnya lah begitu di berlalu lintas, pada saat mau belok kita harus sennya tuh harus jarak berapa, kemudian juga kecepatan maksimal di dalam kota, kemudian sama ini tadi Bu, edukasi yang balapan liar dan sebagainya. Silakan Bu Woro. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Lalu, bahwasanya kalau kita mau belok itu paling tidak 10 meter dari rambu-rambu. Jadi karena kalau jauh jaraknya itu kadang mengganggu juga dengan ini mau beloknya kapan ya. Jadi kalau terlalu jauh juga tidak dibenarkan juga. Jadi kurang lebih 10 meter kita akan mengambil jarak yang mana kita mau berbelok. Kemudian kecepatan untuk dalam kota 30 km per jam atau 30-40 ya. Jadi tidak lebih dari itu karena kalau dalam kota itu kan lalu lintasnya padat. Dan terkait dengan balapan liar, dan kalau balapan liar pasti juga ada knalpot brong ya di situ ya. Nah, kalau kita lihat di bundaran besar pos Polantas itu sudah kami laksanakan penindakan, dan itu dijadikan apa momen ya, dijadikan pajangan itu sudah bentuk dari penindakan kami. Dan juga waktu kami melaksanakan Jumat curhat itu juga ada
masukan dari KNPI bahwa waktu-waktu tertentu di jalan-jalan tertentu itu sering diadakan balapan liar, dan itu sudah kami antisipasi dengan melaksanakan patroli malam. Jadi yang melaksanakan piket, kebetulan piket di Ditlantas pada jam-jam tertentu dan lokasi-lokasi tertentu yang dimungkinkan untuk adanya balapan liar itu selalu dipatroli, dan apabila ditemukan maka diberikan edukasi, disampaikan kepada orang tuanya. Dan juga kami menghimbau untuk knalpot brong itu mulai hari ini dan seterusnya tolong jangan digunakan, karena itu sangat mengganggu orang lain dan sangat mengganggu ketika kita berlalu lintas, bahwa kita berlalu lintas di jalan itu tidak sendiri, tetapi ada orang lain di sekitar kita yang dia juga memerlukan keselamatan untuk sampai di tempat tujuan. Dan di dalam berlalu lintas itu tidak hanya terampil saja mengendarai, tetapi kita juga harus beretika. Bagaimana cara beretikanya? Yang pertama, kita harus sabar dalam berlalu lintas, tidak boleh berburu-buru, mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas, juga memperhatikan keselamatan orang lain yang berada di sekitar kita ketika kita berlalu lintas. Nah, ini Bu, ada kamera etle begitu ya, yang tentu ternyata kamera etle ini ada dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah dan juga dari Polresta Palangkaraya. Nah, ini edukasinya seperti apa Bu? Kemudian sistem dan teknis penindakan, sistem penilaian dan juga edukasinya seperti apa kalau dari inovasi yang terbaru ini? Baik, kamera etle itu sebenarnya sudah 1 tahun lebih ya, hanya ada penambahan. Beberapa bulan yang lalu itu ada penambahan di 3 titik. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu, maka pada hari ini kami sampaikan. Yang pertama itu yang di katedral, ya, traffic light katedral. Kemudian tambahan yang berikutnya itu di traffic light Muhammadiyah Jalan RT Amilono. Kemudian yang berikutnya itu di traffic light Geobos Tamrin, dan juga di traffic light Yosudarso Galaxy. Nah, di situ kan banyak para pengendara yang tidak menggunakan helm, bahkan mungkin karena di situ dekat kuliner, taman kuliner, dan juga Geobos Tamrin, Yosudarso itu kan jalannya cukup lebar ya, jadi dimungkinkan banyak anak-anak yang mengendarai kendaraan tidak mematuhi aturan. Oleh karenanya kamera etle itu ditempatkan di situ, dan itu 24 jam. Ada piket dari Ditlantas itu untuk selalu memantau, dan kamera itu nanti akan mengcapture ketika ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, dari pelanggaran itu nanti masih kami cek, kemudian apakah ini nomor fotonya sudah benar dan lain sebagainya. Setelah itu nanti akan di cross checkkan dengan Samsat untuk mengecek data kendaraannya, sehingga kita bisa mengirimkan alamat surat itu ke alamat masing-masing sesuai nomor kendaraan dan data yang ada di dalam Samsat. Nah, edukasinya juga kami ketika di sekolah-sekolahan dan juga ketika kami mengadakan kegiatan kopling dan Polsakom dan juga melalui media sosial itu kami selalu menginformasikan bahwa kamera etle sekarang sudah ada di beberapa titik, dan ke depan ini juga ada tambahan lagi 3 titik lagi, nanti akan disesuaikan kira-kira di lokasi mana yang banyak pelanggaran dan arus lalu lintasnya padat. Dan juga kami informasikan juga nanti akan ada kamera analitik. Kamera analitik ini yang bisa memantau berapa sih yang kendaraan yang masuk ke kota Palangkaraya dan yang keluar dari kota Palangkaraya. Bahkan kemarin dengan kamera analitik ini dapat menemukan seseorang yang melakukan tabrak lari. Ya, melakukan tabrak lari itu alhamdulillah kemarin yang di arah Tenggiling itu bisa ditemukan dengan kamera analitik. Dan juga nanti ada kamera semacam kamera monitoring gitu ya. Nanti kalau ada pelanggar yang tidak menggunakan helm, maka langsung akan ditegur melalui sound atau mic yang ada di situ.
KH sekian, tidak menggunakan helm, mohon untuk mematuhi peraturan lalu lintas agar menggunakan helm demi keselamatan Anda. Salah satunya nantinya seperti itu. Jadi ke depan kita akan selalu mengedukasi masyarakat untuk kita bersama-sama supaya Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya ini menjadi kota yang dicintai, menjadi kota yang bahagia karena setiap masyarakat yang berlalu lintas di jalan itu selalu aman, tertib dan lancar. Ya, nah ini sangat menarik sekali kalau dari Sartika pasti akan sering melihat begitu ya kalau di sosial media kalau misalnya ada yang malah dibikin konten begitu pada saat lampu merah terlalu maju begitu tiba-tiba sudah ada baik itu dari Satpol PP juga Dinas Perhubungan begitu ya Bu ya bekerja sama dengan Ditlantas begitu untuk bisa memberikan mensounding begitu siapa yang melanggar tidak menggunakan helm ataupun juga menggunakan telepon genggam. Nah, kalau dari Sartika sendiri ini kan tentu suka juga jalan sama teman-teman dan sebagainya. Nah, ini kalau melihat teman-teman dari Sartika sendiri baik itu teman ngumpul, teman di sosial media sudah mengertikah begitu dengan rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga cara berkendara yang baik dan benar begitu, Sartika? Ya, menurut saya semenjak ada CCTV di setiap lampu merah itu tuh menjadi kesadaran lebih besar lagi untuk teman-teman dan juga bagi saya untuk lebih mematuhi rambu lalu lintas. Contohnya saat lampu merah itu kan biasanya main HP. Jadi dengan adanya sekarang CCTV di lampu merah itu menjadi kesadaran sekarang kita dipantau gini. Dengan hal yang sudah dari kepolisian berikan seperti ini tuh mungkin banyak memberikan kesadaran lebih lagi dari yang sebelumnya. Ini seperti ini ya Bu ya, seperti ada yang mengawasi begitu, walaupun tidak terbiasa akhirnya nanti akan menjadi terbiasa begitu setiap berkendara, apalagi yang menggunakan roda 4 yang tidak biasa menggunakan sabuk mau tidak mau harus pakai sabuk, akhirnya menjadi suatu kebiasaan gitu ya, habit yang baik. Ke Bang Isna ini bagaimana Bang dari organisasi sendiri begitu, adakah program-program yang memang bisa mengedukasi ke teman-teman di dalam organisasi kemudian juga di lingkungan masyarakat? Ya, terima kasih. Tadi yang masalah atlet tadi saya juga sepakat banget tuh. Jadi itu salah satu pemicu memunculkan kesadaran kita. Yang dibilang tadi Mbak ini tadi merasa diawasi kan begitu ya, seperti yang saya bilang nanti akan lama-lama akan terbiasa. Kayak COVID aja kita karena kebiasaan pakai masker, melepas masker itu jadi rasa aneh kan gitu. Jadi ini juga sama nanti. Walaupun tidak ada kamera di situ, tapi kita merasa ada yang mengawasi kan begitu. Ini sangat-sangat luar biasa dan mudah-mudahan kedepannya bisa ditambahkan kembali. Nah, terkait dengan program di organisasi, sebenarnya ini juga himbauan kami kepada tidak hanya di organisasi resmen mahasiswa ya. Kalau di organisasi resmen mahasiswa itu sebenarnya sudah ada setiap kegiatan itu kita masukkan satu materi tentang lalu lintas. Contohnya kemarin juga kita undang dari Polda. Nah, untuk memberikan mengenai bagaimana berlalu lintas gitu ya. Bagaimana pemahaman lalu lintas dasar. Nah, itu jadi harapannya juga nanti di setiap komunitas kita jadikan ini aja sebagai trending topik di situ kan begitu. Nah, kita tidak menunggu didatangi sama Polda kan, tapi kita yang ngundang gitu. Kayak kami kemarin kami yang ngundang. Bu, mohon berikan kami materi mengenai lalu lintas. Nah, itu adalah salah satu cara kami untuk bagaimana menumbuhkan pemahaman yang pertama, kemudian kesadaran. Nah, itu harapannya juga nanti komunitas-komunitas yang lain juga mengikuti. Nah, kemudian untuk adik-adik di sekolah, saya rasa dulu kan kalau di sekolah itu ada namanya ekskulnya itu PKS ya, Polisi Keamanan Sekolah. Saya kira itu bisa dimanfaatkan betul kan gitu. Karena memang kalau kita lihat nih di sekolah-sekolah itu kan banyak parkiran motor. Dan itu diisi oleh adik-adik yang di bawah umur gitu loh. Nah, jadi alangkah bagusnya nanti ke depan kita bisa bekerja sama dengan dengan sekolah. Bagaimana sekolah menerapkan satu aturan yang tidak membolehkan mereka menggunakan sepeda motor. Nah, begitu. Karena memang banyak banget kan di sana yang parkir motor dan itu di bawah umur loh, kan gitu. Anak yang tidak memiliki SIM begitu bisa berkendara, kemudian walaupun dari sekolah sudah memberikan aturan, tetapi harus jangan dilupakan dengan izin oleh orang tua begitu ya, ya Bang ya. Nah,
Kalau dari lingkungan masyarakat sendiri Bang, kalau melihat dari lingkungan masyarakat, baik itu para orang tua ataupun dari masyarakat yang ada di suatu komplek, ini kan tentu masih ada yang cuman 20, 30, 50 meter, nggak usah pakai helm aja, keluarga udah pasti masih pakai kendaraan tanpa menggunakan alat keselamatan yang lengkap begitu ya. Nah ini gimana Bang kalau melihat, nah ini Iya, ini menarik sebenarnya Mbak ya. Ini kan masalah kesadaran dan contoh sebenarnya. Saya juga dulu pernah gitu loh. Mohon maaf ya Bu ya. Saya dulu karena merasa dekat, jadi saya nggak pakai helm. Dan pulangnya, mohon maaf nih, saya tabrakan begitu Bu. Disitulah saya betul-betul sadar. Oh ternyata memakai helm itu bukan karena jauhnya, cuma karena memang keselamatan kita yang penting kan gitu. Apalagi saya bawa istri kan, sama-sama nggak pakai helm karena merasa dekat. Jadi pas pulangnya padahal dekat aja nih, ternyata kita tabrakan. Jadi di situ merasanya. Nah harapannya juga nanti itu menjadi salah satu contoh kita berikan layanan kepada kita berikan pemahaman kepada lingkungan kita bahwa saya dulu pernah merasakan keluar dengan jarak dekat tapi bisa kecelakaan gitu loh. Jadi kita nggak usah nunggu jauh-jauh deh pakai helm, pokoknya mau kemana aja pakai helm aja deh dulu kan gitu. Nah itu kan melindungi kita juga kan dari debu, dari segala macam kan gitu. Nah kemudian kalau di komplek-komplek tentu juga ada di dekat komplek di universitas begitu ya Bu ya, yang ada di Palangkaraya. Ini ada nih di kesebutan ada polisi tidur begitu ya, untuk supaya menghindari para pengendara untuk bisa ngebut-ngebutan atau lajunya di atas 30 sampai 40 km per jam. Nah, kalau dari Ibu Woro sendiri sebenarnya kan ada juga masyarakat yang membuat sendiri begitu Bu ya, inisiatif sendiri begitu untuk membuat jalan lintasan itu dibikin ada bangunan kecil begitu yang untuk siapa tahu dengan niatnya untuk supaya menghindari ada yang ngebut-ngebutan tetapi malah membuat bisa kecelakaan tunggal di situ Bu. Nah, ini sebenarnya boleh-boleh sajakah begitu dibuat di jalan seperti itu? Bisa, cuma dia harus sesuai dengan standar ukurannya Mbak. Mungkin bisa koordinasi dengan Dinas Perhubungan, apakah nanti bisa dikasih marka kejut ya namanya ya, bukan polisi tidur. Kadang-kadang kalau masyarakat yang membuat itu kan dia membuatnya terlalu tinggi sehingga justru akan mencelakai dari warga sekitar. Dan bahkan juga jaraknya kadang-kadang terlalu dekat antara polisi, sebenarnya bukan polisi tidur ya, marka kejut sih sebenarnya marka kejut yang kalau bisa sering kita ketemui di jalan itu kan sering itu sebenarnya mungkin lebih baik seperti itu. Jangan yang polisi tidur karena membuatnya mereka tuh sesuai dengan seleranya. Tingginya pun ada aturannya, tidak setinggi yang sering kita jumpai karena semuanya itu dibuat adalah untuk keselamatan. Walaupun menurut penduduk sekitar pemukiman itu keselamatan, tetapi bagi yang tidak biasa lewat situ, bahkan kadang-kadang kita jalan saja kan bisa terantuk gitu ya, terantuk. Jadi tolong juga masalah lalu lintas ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya polisi, dinas perhubungan, PU, dinas pendidikan, dinas kesehatan, jasa raja dan lain sebagainya, tetapi seluruh masyarakat itu kita wajib berperan serta untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Bagaimana caranya? Ya mari kita untuk sama-sama tertib mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian bisa banyak untuk tempat menggali informasi, khususnya juga menggunakan sarana teknologi, media sosial media begitu ya Bu ya. Juga ada Instagram, kemudian juga kontak dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah yang banyak sekali memuat dari edukasi ke masyarakat begitu. Wah ini sangat menarik sekali, tidak terasa begitu di segmen terakhir dalam podcast Warta Kalteng. Ke Sartika, ada nggak yang mau disampaikan untuk teman-teman khususnya para influencer, karena ini juga yang lebih banyak menyasar ke masyarakat yang pengguna sosial media begitu untuk bisa tertib berlalu lintas. Silakan Sartika. Oke, dengan menjadi influencer itu kita memiliki banyak followers. Saya juga ingin mengedukasikan para selebgram, influencer yang di luar sana untuk bisa menjadikan
lalu lintas ini menjadi konten untuk kita. Misalnya nggak selalu setiap hari kita terapkan, tapi setidaknya sesekali boleh untuk menjadikan contoh para followers kita, para masyarakat bahwa dengan sosial media pun kita tetap bisa mengedukasi, dan kesadaran masyarakat kan lebih sering biasanya menonton Instagram, sosial media itu bisa tahu. Iya. Bang Isna ini ada pesan begitu untuk para rekan-rekan baik itu di organisasi dan juga di lingkungan masyarakat, Bang. Silakan. Baik, ini penutup memang barangkali ya Mbak ya. Jadi sebagai penutupnya adalah saya ingin katakan baik tidaknya lalu lintas masa depan kita itu tergantung dari bagaimana kesadaran dan pemahaman kita sekarang. Maka dari itu, mari kita sama-sama semua stakeholder tentunya di sini kita bekerja sama untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan sejawat kita. Ini generasi muda nih, kan kita menentukan bagaimana nanti kan gitu. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya program yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita bangun. Semoga nanti leading sektornya kan dari Polda bisa memberikan kita ruang untuk membangun ini. Saya kira itu, pokoknya intinya masa depan lalu lintas tergantung dari kita sekarang. Baik. Ibu Oro, Bu, silakan boleh berikan pesan gitu untuk masyarakat untuk bisa berbudaya, beretika berlalu lintas. Baik para sahabat lalu lintas dimanapun berada, mari kita sama-sama tertib dalam berlalu lintas, utamakan keselamatan dalam berlalu lintas, dan jadikan keselamatan itu sebagai kebutuhan. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Oro sudah berbincang bersama kita, Bang Muhammad Isnaini dan juga Sartika dari Influencer untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga khususnya Warta People untuk bagaimana bisa lebih peduli lagi dan juga bisa lebih memahami lagi bagaimana kita mempunyai aturan dan juga beretika begitu dalam berlalu lintas dan selalu menjaga keselamatan tidak hanya diri kita sendiri tetapi juga orang lain yang menggunakan sarana transportasi umum begitu yang ada di Kalimantan Tengah. Baik, kita sudah berada di akhir acara dari podcast Warta Kalteng yang bekerja sama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Kemudian juga tetap saksikan podcast Warta Kalteng. Saya Novita Chandra Wijaya, sampai jumpa Warta People.